على عبد الهفاني ثم على عبد الغني الدهلوي ثم على محمد أبي السندي ثم على مسجد أحمد بن سليم الحجاج ثم على محمد بن عبد الحجازي ثم على أبي الأسرار الحسن الجيبي ثم على أحمد المالك الخراسان السنيلي ثم محمد الودين البابلي ثم على أبي الإمداد برهان الإبراء اللقاني وصول وفروعه أن الله كما تكشف برحمة المغفرة ويعيد علينا من بركة وخصوصيات ونفات وأسرار وأقدار في الدين والدنيا والآخرة وأن الله كم يقضي حاجاتنا ويرزقنا الجميع الحاضر والحاضرة صحة وسلامة في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 9. 6 baris dari atas ke bawah. Dari situ kita baca dulu. Wa fussiral imanu bitasdiqi wan nutqu fil khulfu bitahqiqi. Artinya dan dinyatakan, diterangkan orang. Maksud orang di sini pasti ulama. Apabila dalam kitab kalimat orang itu maksudnya ulama. Kadang mungkin orang biasa, kadang mungkin orang tidak sembarang, orang sembarangan, orang yang dikenal, diciptakan alam semesta, diciptakan siapa? Pasti Allah. Walaupun Allahnya tidak disebut, diciptakan alam semesta dengan indah dan seisinya. Nama Allah tidak disebut. Itu ringkas, meringkas. Dalam bahasa Arab namanya ijaz, meringkas. Dan siapa yang menciptakan alam? Tidak ada lagi kecuali hanya satu, itu Allah. Lalu kalimatnya diciptakan alam dengan indah. Tidak perlu ada kalimat Allah lagi, karena semua orang tahu, orang beriman, bahwa yang menciptakan alam semesta ini tidak ada yang lain kecuali Allah yang ciptakan. Nah itu tuh sama. Di sini disebutkan dinyatakan orang. Orang itu siapa? Ulama. Nah, dinyatakan orang, dijelaskan orang, iman dengan tasdik. Keimanan, keyakinan itu apa? Tasdik. Apa arti tasdik? Membenarkan 100% di dalam hati kita. Itu Pak Ibu namanya keimanan. Tertanam di dalam hati 100%. Lebih silakan. Kalau sudah 100%, melebihkan tuh enak aja. Kalau di bawah 100%, berarti belum yakin. Keimanan itu Pak Ibu keyakinan yang tertanam di dalam hati 100%. Keyakinan masing-masing diberi Allah, beda-beda. Allah memberikan kepada seseorang keyakinan full 100%. Ada pula keyakinannya orang ini 90%. Ada pula keyakinan orang ini 80%. Ada pula keyakinan orang ini 70%. Ada pula keyakinan orang ini 60%. Ada pula keyakinan orang ini 50%. Itu bukan keyakinan, ragu-ragu. Kalau sudah 50% itu ragu-ragu. Ada orang, ini contoh, ini keyakinan. Orang tidak percaya COVID itu mematikan. Yang mematikan itu Allah. Sebabnya bisa kena COVID. Semua orang, nah ini kita nih Pak Ibu, hidup nih sebelum kita dipanggil Allah, yang kita takutkan itu iman kita rusak. Sebelum kita dipanggil sudah rusak, dipanggil pas rusak.
hancurlah. Kalimat yang sering kita baca di dalam sembahyang, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku miliknya Allah, bukan miliknya Upin. Ujar Habar di medsos, ada lagi kena 2024 kena daripada Upin. Berarti rekayasa semua. Orang beriman tidak gentar dengan berita-berita itu, namun berita akan mati juga. Ujar ada di medsos, bujurlah, bujurlah. Ada tuh kita baca-baca. Nah, ngapain tahu tak? Gak usah Upin ke apa, dunia ini pun dihancurkan Allah Ta'ala juga. Keyakinan tuh jadi guru-guru ulun dicancang badan nih, kada hilang keyakinan itu 1% pun. Walaupun badan ini cancang sampai hancur sehancur-hancurnya, keyakinan dia boleh hilang. Kebenaran pasti itu membenarkan di dalam hati. Karena harus diarahkan kemana arahnya. Belum lagi definisi yakin itu apa. Tasdik membenarkan 100%. Kalau ke atas itu lebih pada 100 itu sudah yakin. Jangan ragu-ragu. Jadi belum pas orang masuk rumah sakit, di otaknya ini mati lagi karena Covid. Berarti Covid kan mematikan. Stres semua. Sampai ulun sembahyang jenazah di di kampung tuh karena Covid, jadi walinya datang menyembahyangkan. Aduh ini gue di rumah aja dia kalau karena mati aja di rumah. Ini apa ya, kalau sudah keyakinan lemah, hancur semua. Indonesia tidak bakalan merdeka kalau para pejuangnya nggak ada yang yakin. Makanya dengan kejujuran para pendiri Indonesia, dengan berkat rahmat Allah di dalam undang-undang pembukaan dasar, kejujuran para pejuang negeri ini dengan keyakinan yang mantap, merdeka. Jakanya berguruncing melawan meriam, jenderal bertarung atau taruhan dua ini ulun. Mana ada yang berguruncing menang melawan meriam? Lihat, mana ada kita Indonesia yang ini punya senjata waktu ulang penjajah? Senjata hasil rampasan semua. Siapa yang mempersenjatai? Gak ada. Tapi karena keyakinan Pangeran Diponegoro, karena keyakinan Jenderal Sudirman, karena keyakinan Imam Bonjol, karena keyakinan Hasan Basri, karena keyakinan Demang Lehman, karena keyakinan Pangeran Antasari, Allah mendengari doa-doa hambanya. Kita berjuang sambil ikut sertakan keyakinan. Nih, masuk keyakinan. Orang tuh gurih kadang gurih jantungnya koroner guru. Sebab ternyata ada orang tanpa jantung hidup. Ada. Tuh ada tuh di YouTube tuh siapa tuh Habib siapa tuh tanpa jantung hidup. Apakah kita harus hidup dengan jantung? Ternyata ada orang yang hidup tanpa jantung. Keyakinan Pak Ibu di situ. Kita ingin jantung sehat, itu disuruh. Tetapi jangan sampai kita hidup kita nih jantung. Sebab jantung kita hidup bukan, kita jangan berpegang kepada jantung, kita berpegang kepada yang menciptakan jantung kita. Jantung tetap kita pelihara supaya sehat. Olahraga jantung. Tak kalau tuh olahraga jantung di Morjani itu hari Minggu ulun melihat pas ulun kebetulan belum mau pengajian olahraga jantung jar kurang. Jar ulun mana keluarga kita ikuti. Ini Morjani kagul tinggi, ulun Morjani juga betupi, bermasker, berkacamata, bersalawar. Kena kena aja ulun. Sekalinya nama mandunya bibinian membayarkan
mundur. Anda kalau angkat benar, muridnya bangkit mundur. Dia olahraga jantung, tapi itu usaha ikhtiar. Lalu bukan olahraga itu ngomong-ngomong lah di situ. Enak, olahraga jantung. Saya, ayah meninggal serangan jantung, ibu meninggal juga serangan jantung. Saya rutin setiap 10 minggu harus olahraga di Morjan ini supaya jangan kena serangan jantung. Karena kami ini memang geng serangan jantung. Saatnya Sidin meninggal digigit nyamuk. Awak menghindari meninggal. Awak menghindari ajaran keyakinan. Nah di situ kita baik tertanam harus kuat. Nah setelah paham kalimat tasdik tadi membenarkan 100% di dalam hati. Terus dan bermula menuturkan 2 kalimat syahadat, menuturkan 2 syahadat, maksudnya 2 kalimat syahadat padanya pada masalah definisi keyakinan, khilaf dengan tahqiq. Ulama beda pendapat. 2 kalimat syahadat bukan dimasukkan di dalam definisi keyakinan. 2 kalimat syahadat masuk di dalam rukun Islam. Hati-hati. Makanya beda pendapat ulama. Definisi keyakinan itu, iman itu membenarkan di dalam hati 100%. Apa yang 100%? Ajaran Islam ini, itu maksudnya yang dibawa oleh Rasulullah. Islam ini kita yakini dengan seluruh ajaran Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah, kita yakini 100%, tidak boleh ada ragu-ragu lagi. Itu yang dimaksud keyakinan, yang dimaksud di sini. Kalau iman secara bahasa, tasdik, arti tasdik membenarkan 100% itu. Karena secara istilah membenarkan 100% apapun yang dibawa oleh Rasulullah yang berhubungan dengan ajaran Islam ini. 1% aja kita ragu-ragu dengan ajaran Islam ini, murtad. Makanya jurulun siapa nama menghina Islam, duduk di sini. Kita dialog. Apa yang bermasalah di Islam? Islam kada kuasa yang berdiri, duduk. Gak bisa duduk berbaring. Gak bisa bergerak pakai bahasa isyarat. Gak bisa berwudu, tayamum. Gak bisa tayamum, hormati waktu sembahyang. Tidak ada alasan tidak sembahyang. Allah sudah memberikan keringanan. Perjalanan guru sibuk di kasar, di jamak, solusi enggak? Perempuan haid enggak boleh sembahyang. Perempuan nifas enggak boleh sembahyang, keringanan. Enggak bisa puasa karena terlalu tua, bayar fidyah. Penyakit yang sulit disembuhkan karena cuci darah, bayar fidyah, enggak usah lagi berpuasa. Zakat guru kada cukup duitnya, kada wajib. Berhaji guru kada cukup duitnya, kada wajib. Import tadi orang di bandara, anak bulik mantar dang sana umrah. Guru dit, orang anak masjid. Kita berbutuhan guru dit, ini mau terlambat. Anak sari kan gaya, bapak ibu sari. Nah, yuk, apa yang sulit dalam Islam? Semuanya solusi keyakinan 100%. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah 100% kita yakin. 1% ya ada ragu-ragu dalam Islam, murtad. Umat dulu kita bicara keyakinan harus 100%. Ini keyakinan. Kalau masuk ke rukun Islam nanti beda-beda. Ada sembahyangnya tuh asyik, ada yang ada asyik, ada sembahyangnya khusyuk, ada kali khusyuk itu lain lagi. Itu kualitas keyakinan berbeda-beda. Nah, 2 kalimat syahadat bukan masuk di definisi keyakinan. 2 kalimat syahadat itu kaitan masuk di rukun
dua kalimat syahadatnya. Kalau sudah hancur dua kalimat syahadatnya, maka hancurlah sembahyang, puasa, zakat, dan hajinya. Nanti kita bahas. Di sini masih definisi dulu. Apa saja yang menghancurkan dua kalimat syahadat ada. Nanti dibahas. Kita teruskan. Yakni telah berkata segala ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ada. Nah, itu ada tulisannya. Telah berkata ulama Ahlus Sunnah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang fikih 4 orang yang kita ikuti. Salah satunya, kalau keempatnya silahkan, tapi jangan digabung keempatnya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Lain pada mazhab 4 keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Bukhari aja bermadzhab Syafi'i. Ahli hadis tuh. Jalaluddin Asyuti bermadzhab Syafi'i. Semua ilmu dikuasai oleh Imam Jalaluddin Asyuti. Wali-wali Songo bermadzhab Syafi'i. Sekarang ini kami kan bermadzhab pas mazhab Soekarno. Itu tuh gara-gara kadang mengerti ngomong seenaknya agama. Jelas sudah itu bukan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa tuh guru? Muslim tapi bermasalah dia. Pemahaman Islamnya bermasalah. Sampai Quran karangan Nabi Muhammad kan murtad dia. Rasulullah tidak mengarang Quran. Hancur kan? Makanya kaina ulun mulai sudah ngomong kaina nak dipilih itu orang cinta agama, jangan cinta dengan negara. Kalau orang cinta dengan agama pasti cinta dengan negara. Apabila orang hanya cinta dengan negara, ulun tak anjing bilang karena jadi menteri agama. Kalau cinta dengan agama pasti baik negara. Kalau hanya cinta dengan negara, gak cinta dengan agama, hancur. Makanya ketuhanan yang Maha Esa. Di situ agama nomor 1, kesepakatan para pendiri Republik Indonesia. Ini kali 17 Agustus juga hari ini. Adakah orang yang kuat-kuat agama pengkhianat negara? Ada. Tapi dimacam-macamnya terus. Itulah Pak Ibu, kalau ulun bicara ini itu di suku minggu. Sini kita ada keyakinan. Ulun tahu pembicaraan supaya jangan terulang-ulang. Coba ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang mengatakan talak 3 sekaligus jatuh 1 keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu pahaman Syiah. Banyak ini sudah talak 3 sekaligus jatuh 1. Itu pahaman Syiah. Guruddin hadisnya ada dalam kitab Subulus Salam. Hadisnya memang ada talak 3 sekaligus jatuh 1. Menurut hadis itu pahamannya biar cara buka. Jangan menurut pian hadis itu cara memaham. Hati-hati. Itu perkataan Sayyidina Umar. Talak beberapa kali pengucapan tapi belum terpisah majelis, terpisah tempat. Itu hukumnya 1. Ikan kutalak umumnya jatuh 1. Sama pian makanan. Berapa kali makan? Minum dulu. Pengulangan kata yang itu. Membaca hadis kan berguru. Ini merusak Islam. Orang Islam juga baik. Untuk orang di luar Islam rusak Islam, jihad buatnya. Cari orang Islam yang dangkal pemahaman Islam itu baik didukungnya, diulah jadi alat untuk menyerang Islam dari dalam. Nah, kalau tauhid 2, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang tauhid. Maka belajarlah sifat 20. Apabila lain daripada sifat 20 yang dipelajari, keluar dari pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sudah tauhid. Ada sifat 20 lagi yang dipelajari. Tauhid yang dirintis oleh Salafi Wahabi yang dia ambil dari Ibnu Taimiyah. Itu ada lain atau
Dan aja wujud kita bapak mukhalafah ke mutawin nafsu hadiri kudir iratin ilmu haid sama pasal kalam sampai mutakaliman tuh jadinya ada jadi pian maka ada pian sebelum lahir Abu Hasan al Asy'ari Mansur Maturidi sudah mengarang tauhid itu, diakui keulamaannya oleh ulama di masanya. Pian ulama sekarang ini nama akui pian ulama siapa? Oh, guru dini terlalunya harus gitu. Kayak ini jenah Bapak Ibu, pian berobat hendak di dokter spesialis kan di mantri kan. Kalau mantri itu kan bisa menyuntik, itu seangkatan perawat lah. Iyalah. Kebetulan ekonomi cukup aja dia ke dokter spesialis atau ke mantri. Nah, berobatnya ke dokter spesialis, masa pemahaman kadang kepada orang ahli. Memaham harus kepada orang ahli. Abu Hasan al Asy'ari, Abu Mansur al Maturidi, ulama yang berpaham Ahlus Sunnah Jamaah, keilmuannya diakui oleh ulama dunia di masanya sampai sekarang ini. Baca biografi beliau. Tapi kan Guruddin Abu Hasan al Asy'ari itu kan manusia juga. Iya manusia juga, tapi manusia yang diberi Allah kelebihan beliau ulama. Sama-sama manusia sama kalau dia memandang manusianya itu kan manusia juga Guruddin. Manusia itu kan bisa salah juga. Mun Abu Hasan al Asy'ari kata pian bisa salah juga, apalagi sampean. Jelas tidak? Apalagi pian. Lebih lagi juga kita bisa salah. Ikuti ulama ahli fikih, tauhid, tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Ini ulama yang diketahui oleh dunia. Kemudian bermula iman. Nah ini iman secara istilah. Kalau bisa biar catat di samping. Tadi definisi iman secara bahasa. Secara bahasa tasdik, iman dengan tasdik. Tasdik itu membenarkan 100%. Dan boleh ragu-ragu. Yang dibenarkan 100% apa? Garis bawahi, yaitu membenarkan hati akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak Ibu ini hubungannya lawan Nabi. Pada tiap-tiap, pada apa saja barang yang datang ia dengan dia, apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, apa saja yang diperbuat oleh Rasulullah, apakah perkataan Rasulullah, apakah perbuatan Rasulullah, apakah diamnya Rasulullah, 100% iman kita membenarkan tanpa ragu-ragu sedikit pun. Nah ini hubungannya ke Rasulullah. Dan diketahui iya Rasulullah kita kenali. Daripada agama dengan gampang, mudah saja. Mudah, agama kita ini mudah aja kita ketahui lewat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun sedikit sentel pian-pian lah. Pian sembahyang ikuti cara siapa? Cara Rasulullah. Pian sembahyang menyembah siapa? Nah, pas kalau sudah cara pian mengikuti Rasulullah lewat siapa? Ulama. Cari berguru ini memaham agama ini lewat ulama yang punya mata rantai sampai ke Rasulullah. Maka bujurlah biar mengikuti Rasulullah. Tidak bisa kita langsung mengikuti Rasulullah kalau tidak pakai perantara. Kenapa? Karena kita tidak semasa dengan Rasulullah. Nah ini di sini yang pengaruh imannya sudah di sini Pak Ibu. Jangan mudah percaya dengan orang yang kami mengikuti Rasulullah. Pian hidup semasa Rasulullah kan. Kenapa Mak Pian ngomong? Kan ada orang seperti ini. Kamu mengikuti caranya Rasulullah.
Caranya Rasulullah pengen ikuti, ujar siapa? Sedangkan dia bukan sahabat. Kadang membaca hadis Nabi, al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau pewaris, ada kadang punya mata rantai. Anak pian mewaris harta pian, karena anak pian tuh mata rantainya pian. Ulama pewaris para nabi. Nah, menyuruh mengikuti ulama siapa? Ittabi'ul ulama fa innahu 'indallahil qurama, kata Rasulullah. Ikuti para ulama, karena di Rasulullah aku ini wafat juga kayaknya. Ittabi'ul ulama, ikuti para ulama, fa innahu 'indallahil qurama, karena mereka itu dalam pandangan Allah mulia, karena Allah memberikan sifatnya ulama itu innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Banyaknya kalimat ulama. Tetapi ulama yang bagaimana yang diikuti? Pantaslah sanadu bisa dilbashar. Ulama yang punya ilmu, yang mata rantainya sampai ke Rasulullah. Nah, nyaman sudah? Nyaman sudah nih? Nyaman sudah tuh ya? Kita berguru misalnya guru Sukri. Orang tahu gurunya guru Sukri. Gurunya guru Sukri, guru Zaini, guru Sopo. Gurunya guru Sukri, guru Syaroni Abdul Bangir. Gurunya guru Sukri, Syekh Osman Zain Al-Yamani. Habib Zain Osman Zain Habib Osman Zain Al-Yamani. Gurunya guru Sukri Habib Zain bin Sumail Madinah. Gurunya guru Sukri Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki. Itu dia. Gurunya guru Sukri termasuk Habib Anis Solo. Gurunya guru Sukri Guru Sindalan. Gurunya guru Sukri Guru Makmun. Kenapa guru hafal? Mata rantainya ada. Sini mengadakan, ini mata rantai ilmuku. Simpan baik-baik. Bagulan guru Hatim, guru Sidin, Syekh Said Osman Zain Al-Yamani. Gurunya guru Hatim, Syekh Yasin Al-Badani. Gurunya guru Hatim, Syekh Abdullah Al-Haji. Yang urut bagulan Sidin. Gurunya guru Makmun, guru kita guru Makmun. Gurunya guru Makmun, Syekh Salman Jalil, abahnya guru Wildan, guru Hatim. Guru Salman Jalil berguru dengan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Guru Syukur, gurunya guru Syukur, guru Syahrani Arif. Gurunya Syahrani Arif, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi, orang Tunisia. Ada kulit yang berguru, mungkin ada jelas guru itu siapa gurunya. Siapa guru-gurunya gitu yo? Cikgu bilang, cocok kayak bedain. Iya, Pak itu harus tahu. Apabila kalian tahu, gimana kita mau benar mengikut ini? Kada boleh berguru, kecuali tahu gurunya guru itu, selesai. Ini penting. Supaya kita punya pegangan, walaupun gerbong kereta api kita paling belakang, tapi kita gerbong kereta api kita kuat berpegang dengan gerbong kereta api di depan. Kita tahu tujuannya sudah. Gerbong kereta api terserahnya paling belakang, yang penting kita ngikuti yang di depan. Satu rel sama tujuan, beda gerbong, sampai karena di stasiun. Masa kita berbeda dengan masa Rasulullah. Kita bukan sahabat. Ikuti orang yang punya mata rantai, karena di padang mahsyar ketemu aja. Amin. Nah, ini apa ibu caranya? Punya mata rantai. Kalau kalian punya mata rantai, jangan. Berat Pak Ibu, nama arahkan kada ada bahaya. Nah ini nih yang sampai ke Rasulullah. Orang lainnya mengklaim aku mengikuti Rasulullah, sedangkan orang ini kadang melihat Rasulullah lalu sampai yang lebih rangka. Kenapa malah sampai yang lebih rangka?
Kenapa makan angka ini? Sampai yang bilang angka ini. Bujur kan Rasulullah angka ini. Ada berbahaya nih, pembohongan publik. Kalau ada di aku Rasulullah, di mana yang melihat Rasulullah sampai yang seperti ini? Ulama-ulama yang punya mata rantai ada di angka ini sebenarnya. Nah, legal ilmunya nih. Kalau bapak-bapak kita ngomong amar ma'ruf nahi munkar, tidak memandang siapapun, kebenaran tetap disampaikan. Ulun minta mata rantai 10 guru aja lah jalan dia. Adakah mata rantai sampai ke Rasulullah bahwa Rasulullah sampai yang seperti itu? Minta 10, 5 aja lah orang-orangnya dari guru pian, 5 orangnya sebutkan. Ulun sampai sekarang ada ketemu orang yang berani menyebutkan cukup 5 orang aja jar ulun bahwa pian berguru guru si ano berguru guru si ano 5 orang aja. Kalau kita belajar gitu ya ulun belajar itu sama guru Sukri kata kayak itu. Guru Sukri belajar lewat guru Zaini dan Abdul Ghani 2 sudah guru Sukri, guru Zaini. Guru Sukri belajar Syekh Abdul Bangil 3 sudah. Syekh Abdul Bangil belajar dengan Syekh Ali Al-Makki 4 sudah. Syekh Ali Al-Makki belajar pulang kepada Syekh Zainuddin As-Sumbawi 5 sudah. Syekh Zainuddin As-Sumbawi berguru pulang Syekh Nawawi Umar Al-Bantani 6 sudah. Syekh Nawawi Umar Al-Bantani berguru dengan Syekh Syahabuddin 7 sudah. Syekh Syahabuddin berguru dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 8 sudah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berguru dengan Syekh Samad Al-Madani 9 sudah. Syekh Samad Al-Madani berguru dengan Syekh Mustafa Bakri 10. Oh minta 5 aja. Kalau tahu aku aja. Nah, ilegal macam Soekarno juga nih. 5 aja lo minta. Ayo Bapak Ibu, biar nukarkan daraan, kadada BPKB-nya, kadada apa tuh nomor rangkanya, hakuna biar nomor rangkanya ada ya Pak. Tuh keluarga ulun Pak, nukar mobil Innova murah, jer ulun BPKB-nya adalah karena BPKB-nya menyusul, langsung dibayarinya duit, sakanya pas tidak gambut diambil polisi. Di leasingnya BPKB-nya ada panas ini kan mobil hilang duit. Ada kan mobil Innova saya ke 200 juta merampok jerulun. Adalah Innova 200 juta. Ada mobil Innova 200 juta. Dulunya 200 juta mendengar murah, BPKB-nya ada. Kayaknya aja menyusul. Nah pas tuh orang kehilangan mobil Innova. Apa ada menelpon ulun di mana kambil aku mobilku diambil polisi di mana diparakin dari luar ambil lipang aku malam ini juga aku hendak guring di rumahmu dahulu siap julun tatukar mobil panas ilegal lah sama ilmu kayak itu kan ilmu anak-anak itu kan jangan keluarga ilmu jangan kayak itu ilmu punya mata rantai. Nah lalu ada orang menghina maulidan. Nah ini kan ada punya mata rantai. Lihat di guru yang punya mata rantai itu bermaulid, guru yang punya mata rantai itu membaca burda, guru yang punya mata rantai itu orang bertahlilan. Timbul ini pahaman bid'ah ilegal macam Soekarno juga. Jelaskan ini hati-hati ulun begawanan kemudian supaya jangan ilegal ilmu ini karena kita keluarga di pada masyarakat di awas di orang munsurat mandiratnya lengkapnya mah hanya yang disampaikan nih dari mulut nih ilmu guru semuanya ubit kalian punya ilmu habis saya ulun hanya menyampaikan ilmu guru aja ubit kalian punya ilmu penyambung lidah aja baik gue ayo cari mata rantai yang guru itu sampai ke Rasulullah. Lalu jadi Imam Muslim ahli hadis muridnya Imam Bukhari
muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Imam Maliki ketemu dengan Imam Hanafi. Imam Maliki muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar muridnya Rasulullah. Imam Syafi'i berguru dengan muridnya Imam Hanafi, namanya Imam Syaibani. Imam Syaibani berguru dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru dengan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri berguru dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berguru dengan Rasulullah. Murid yang hebat-hebat ini ngomong, mata rantainya pas. Al-ilmul mu'tabar, ilmu yang bisa diperpegangi. Mata salah satu bisa dilbasyar, yang punya mata rantai ilmu sampai ke Rasulullah. Bukan langsung mengklaim inilah cara Rasulullah. Dusta semua, itu bukan sahabat. Kalau ini dipahami, kalau mereka hadir nih, kau aja kalau lah, hati-hati ilmu yang sasa-sasa nih. Nah, kita teruskan. Bermula tasdik, membenarkan tadi ulang hati, jamnya bang sudah terus, yaitu menerima. Ada kala tulisannya, menerima hati dengan sekalian semua yang didatangkan dengan dia keyakinan tadi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang didatangkan Rasulullah, semua yang disampaikan Rasulullah, semua yang diperbuat Rasulullah, yang berhubungan dengan Rasulullah, jangan ragu-ragu 100% langsung. Tinggal nanti kalau lagi memahaminya aja lagi. Contoh, Nabi kita ada sunnah Nabi, lalat niku masuk ke dalam susu atau kopi lah misalnya, gugur lalat masuk, sunnah Nabi tinggal makan lalat tuh, ambil, buang, minum. Apabila pian jahulu sunnah Nabi, dan aku jijik menghina sunnah. Orang jangan berpandir kayak itu. Mau kada mau minum, jangan enak aku jijik. Nah, sunnah Nabi apabila lalat itu gugur, tenggelamkan, ambil, buang, minum. Tapi mau 10 ekor berpikir jono. Kan lain lagi. Nang hadir-hadir nih paham aja kalau mau 10 kebanyakan. Ulun suruh guru pauji yang minum. Tapi lu kada menghina. Mau menghina imam lu hancur. Nyaman keluar ibu. Nabi itu apa aja semuanya bernilai ibadah. Nah, ini hebatnya Nabi kita. Itu contoh. Lagi ibu-ibu, ini ajaran Rasulullah. Gugur cacak buai ke adunan roti, atau pian mengguring iwak gugur cacak, lalu dibuang cacak itu, terus makan iwak itu kan apa? Tapi jijik, jangan ngomong jijik. Mau kada memakan, jangan diomong itu. Nah, kenapa? Gugur cacak tuh kan bukan binatang yang berdarah tuh. Ambil cacak tuh, buang. Terus kan manggaman pian siap dagangan, anak makanan lawan lagi ini, lawan abini, lawan anak. Gugur cacat di gangan tadi, buang cacatnya, gangannya silakan, jangan menghina. Itu sunnah Nabi. Mungkin ada yang makan, montong berdiam, beriakan lawan tetangga. Jangan diberitahu tetangga. Nah, umanya terima jangan kami masakan, tapi bakas cacat pak. Ini penting Pak Ibu, jaga mulut kalau menghina semua, bahaya kita. Itu penting. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Terus sedang sudah jamnya. Ini masih pembahasan yang perlu kita memahami, karena ada risikonya bisa murtad tak salah memahami ini. Nah, mudah-mudahan kita sambung lagi minggu depan. Cukup sampai di sini. Al-Fatihah.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa'fu ya karim wa'fu ya rahim wa'fu ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna wa li jami'il hadir wal hadirat fil masjid al-islah sihhatan fi taqwa sihhatan fi taqwa sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu